Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat kuis, baik dengan berbagai tipe soal, multiple choice, essay, atau tipe soal yang lainnya. Baik, kita mulai video tutorial kali ini. Bapak Ibu dosen bisa login ke halaman e-learning Politeknik Kapis Sidoarjo dengan alamat Oceanvira politeknik.kapis.sidoarjo.ac.id. Setelah masuk ke halaman dashboard, Bapak Ibu dosen bisa masuk ke mata kuliah yang akan ditambahkan aktivitas kuis. Setelah masuk ke dalam kelas perkuliahan, Bapak Ibu dosen jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah pada menu kanan atas. Seperti ini, nanti klik hidupkan mode ubah. Nantinya akan muncul menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya pada setiap topiknya. Bapak Ibu tinggal menetapkan di mana Bapak Ibu dosen akan menambahkan aktivitas kuis tersebut. Di sini saya akan menambahkan pada TM1. Klik tambahkan menu sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian pada menu aktivitas, Bapak Ibu bisa memilih aktivitas kuis. Seperti ini, Bapak Ibu klik, pilih, kemudian tambahkan. Nantinya akan masuk ke dalam form menambahkan kuis baru. Di sini Bapak Ibu tinggal mengisi nama. Saya akan mengisi nama ujian tengah semester. Pada kolom deskripsi, Bapak Ibu dosen bisa mengisi mengenai peraturan atau jumlah soal yang ada pada kuis ini. Kemudian setelah diisi, Bapak Ibu bisa klik checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi atau menyesuaikan deskripsi kuis itu seperti apa, atau mungkin tata tertib pada ujian tengah semester. Diketik saja mungkin peraturan ujian semester. Selanjutnya pada menu waktu pengerjaan, Bapak Ibu bisa mengaktifkan kuis dimulai dan kuis diakhiri. Kita buat mungkin 1 jam. Jadi jam 22.21 sampai dengan 22.53. Atau Bapak Ibu dosen bisa menonaktifkan menu kuis diakhiri dan dimulai dan diakhiri ini, namun menggunakan time limit waktu pengerjaan, misalkan 60 menit seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dua metode ini, ya, menggunakan time limit atau menggunakan kuis dimulai dan kuis diakhiri seperti ini. Nantinya, apabila waktu sudah berakhir yang sudah ditentukan sudah selesai, otomatis secara sistem kuis tersebut ada perbedaan apabila Bapak Ibu menggunakan waktu pengerjaan atau time limit. Jadi nantinya Taruna dapat mengakses kuis ini kapan saja, tidak ditentukan dengan tanggal atau bulan. Berikutnya pada menu nilai biarkan sesuai default. Kemudian untuk tata letak adalah untuk mengatur pada satu halaman itu ada berapa pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu ada 10 soal. Apabila Bapak Ibu memilih setiap 5 pertanyaan, otomatis satu halaman itu ada 5 pertanyaan dibagi 2 halaman. Apabila Bapak Ibu menggunakan default tiap pertanyaan, setiap satu halaman satu soal. Jadi apabila Bapak Ibu dosen membuat 10 soal, otomatis akan ada 10 halaman. Di sini saya akan memilih setiap 5 pertanyaan. Jadi apabila saya membuat 10 soal, otomatis akan dibagi menjadi 2 halaman. Setiap halamannya ada 5 soal. Kemudian pada menu perilaku soal, acak dalam soal. Di sini biarkan sesuai default, nantinya soal akan diacak oleh sistem. Berikutnya untuk menu-menu yang lainnya biarkan sesuai default. Mungkin hanya satu menu saja pada penyelesaian aktivitas ini. Bapak Ibu bisa memilih seperti biasa
aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa simpan dan tampilkan. Klik tombol simpan dan tampilkan. Nah, setelah Bapak Ibu klik simpan dan tampilkan, Bapak Ibu dosen akan dibawa masuk ke dalam halaman kuis. Di sini kuis sudah disiapkan, namun di dalam kuis tersebut belum terdapat. Jadi, tadi Bapak Ibu dosen sudah membuat semacam ruangnya, kuisnya, ujian tengah semester. Setelah ini Bapak Ibu harus mengisi kuis tersebut dengan soal-soal yang Bapak Ibu sudah siapkan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat soal. Bapak Ibu dosen bisa klik menu edit quiz. Kemudian pada menu sebelah kanan Bapak Ibu bisa pilih menu tambah. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihan sebuah pertanyaan baru atau dari bank soal. Apabila Bapak Ibu memiliki bank soal atau memiliki soal sebelumnya yang sudah tersimpan dalam e-learning Politeknik KP Sidoarjo, Bapak Ibu bisa menggunakan menu dari bank soal. Namun, apabila Bapak Ibu belum memiliki soal atau bank soal pada e-learning Politeknik KP Sidoarjo, Bapak Ibu bisa memilih menu sebuah pertanyaan baru. Di sini Bapak Ibu bisa klik sebuah pertanyaan baru. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih jenis soalnya seperti apa. Bisa pilihan ganda, benar salah, atau mencocokkan, atau banyak jenis soal yang lainnya. Di sini saya akan mencoba jenis soal benar salah. Setelah saya pilih, kemudian Bapak Ibu dosen bisa klik tambahkan. Di sini Bapak Ibu tinggal membuat soalnya. Di sini karena soal benar salah, saya buat soal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk nama soal dan teks soalnya dibuat sama saja. Kemudian untuk poinnya saya buat nilai 1. Untuk umpan baliknya saya kosongkan sesuai default. Kemudian di sini karena pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti jawaban yang benar adalah ini benar. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2, seperti itu. Setelah itu untuk umpan balik dan umpan balik jawaban salah biarkan sesuai default. Kemudian simpan perubahan. Bapak Ibu bisa klik tombol simpan perubahan. Nah, di sini kita atau Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu soal. Apabila Bapak Ibu dosen ingin menambahkan soal baru kembali, Bapak Ibu bisa klik menu tambahkan, kemudian tambah sebuah pertanyaan baru. Di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis soal yang lainnya atau tetap menggunakan soal benar salah. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan soalnya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengubah menjadi soal pilihan ganda. Nah, apabila Bapak Ibu soalnya masih 1 atau 2 atau sampai dengan 10 lah, Bapak Ibu masih bisa menambahkan soal tersebut pada menu tambahkan sebuah pertanyaan baru. Tapi apabila soalnya itu banyak, mungkin lebih dari 10, saya sarankan untuk menggunakan menu dari bank soal. Nah, bagaimana caranya membuat bank soal? Bapak Ibu bisa kembali ke menu atau ke kelas perkuliahan di depan seperti ini. Bapak Ibu bisa klik tombol kode mata kuliah, otomatis akan masuk ke dalam kelas perkuliahan. Selanjutnya Bapak Ibu pilih di menu kanan atas, pilih menu lanjutkan. Nantinya akan masuk pada menu admin atau administrasi kursus. Di sini Bapak Ibu bisa memilih scroll ke bawah, kemudian ada menu bank soal. Bapak Ibu bisa klik impor atau pilih menu impor. Nah, setelah masuk ke dalam halaman impor soal, di sini adalah menu di mana Bapak Ibu dosen bisa memasukkan soal secara massal.
Jadi tidak menggunakan metode tambah soal satu seperti itu. Di sini Bapak Ibu dosen bisa menambahkan soal secara massal. Namun tetap harus menggunakan format yang direkomendasi oleh e-learning Politeknik KP Sidoarjo. Yang paling mudah adalah menggunakan format icon format. Bapak Ibu bisa pilih pada menu format berkas, klik cek button icon format seperti ini. Nah, di sini ya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Format icon format itu seperti apa? Nah, paling mudah Bapak Ibu bisa membuka Notepad pada laptop atau komputer Bapak Ibu dosen, Notepad. Kemudian apabila Bapak Ibu dosen sudah memiliki bank soal pada Word, Bapak Ibu bisa copy paste ke Notepad. Seperti apa formatnya? Di sini saya akan memberikan contoh. Saya memiliki format soal dari Word. Saya akan mengcopy paste. Akan memberikan contoh. Kedua soal ini saya copy, kemudian saya paste. Nah, di sini untuk baris pertama adalah soal. Kemudian baris kedua adalah jawaban. Untuk pilihan ABC itu wajib harus huruf kapital seperti ini. Kemudian untuk setelah jawaban, pilihan jawaban Bapak Ibu bisa untuk jawaban benarnya answer. Kedua saya buat mungkin A. Kemudian untuk soal kedua saya sesuaikan. Kemudian untuk jawabannya mungkin saya coba sesuaikan seperti ini, B. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu dosen, untuk baris pertama adalah soal, kemudian untuk baris kedua dan seterusnya sampai dengan jawaban itu adalah jawaban dan wajib huruf kapital untuk pilihan ABC-nya. Kemudian untuk di baris terakhir adalah answer atau jawaban benar. Berikutnya, soal berikutnya juga seperti itu. Mungkin karena ini kita latihan ya, mungkin soal ini saya copy saja. Kita buat sampai dengan beberapa soal. Kemudian kita save. Bapak Ibu bisa klik tombol save pada menu kiri untuk halaman Notepad. Kemudian Bapak Ibu bisa save as. Kemudian untuk nama file terserah, bang soal. Untuk extensionnya jangan lupa txt. Bapak Ibu bisa save. Nah, setelah soal sudah di save atau disimpan, Bapak Ibu dosen bisa kembali ke halaman e-learning. Kita kembali ke format icon format tadi. Kemudian pada menu impor soal berkas, Bapak Ibu dosen bisa klik atau pilih menu pilih sebuah file di sini. Klik. Kemudian pilih menu unggah berkas. Selanjutnya adalah choose file. Tadi saya menyimpan soal itu ada pada desktop, halaman desktop bank soal. Kemudian klik open. Selanjutnya Bapak Ibu dosen bisa klik tombol unggah file ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol impor. Nah, di sini Bapak Ibu dosen sudah berhasil mengupload 12 soal ke dalam bank soal. Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat bank soal yang sudah berhasil diupload oleh Bapak Ibu dosen. Setelah Bapak Ibu dosen berhasil membuat bank soal, kemudian bagaimana caranya memasukkan bank soal ini ke dalam kuis yang sudah kita buat, atau kuis ujian tengah semester yang sebelumnya sudah kita buat.
Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa kembali ke kelas perkuliahan dengan mungkin mengklik kode perkuliahan atau kode kelas. Di sini Bapak bisa klik. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih jenis aktivitas kuis yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Di sini saya sudah buat ujian tengah semester. Saya klik aktivitas ujian tengah semester. Kemudian setelah masuk ke halaman kuis ujian tengah semester, Bapak Ibu dosen bisa pilih menu sebelah kanan atas, gambar kiri ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik dan pilih menu edit kuis. Nah, kita kembali ke halaman soal pada kuis yang sudah kita buat tadi. Mungkin Bapak Ibu dosen sudah ingat bahwa kita tadi sudah membuat satu soal secara manual dengan klik menu tambahkan sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini bedanya kita menambahkan soal dari bank soal yang kita buat sebelumnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu dosen bisa klik menu tambahkan, tambah, kemudian tambahkan dari bank soal. Nah, di sini akan terlihat bank soal yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih seluruhnya atau salah satu. Di sini saya checklist yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tambahkan soal terpilih pada kuis. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menentukan di bank soal mana saja soal yang akan kita ambil atau yang kita masukkan ke dalam kuis ujian tengah semester ini. Jadi tidak perlu semuanya atau memang semuanya Bapak Ibu akan masukkan ke dalam kuis ujian tengah semester ini. Setelah selesai Bapak Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu bisa klik menu tambahkan soal terpilih pada kuis. Setelah Bapak Ibu dosen selesai mengisi soal pada kuis, jangan lupa Bapak Ibu dosen untuk memberikan nilai tertinggi atau tingkat tertinggi. Di sini secara default dia masih 10. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin paling tertinggi mungkin 100 ya. Di sini tinggal tambahkan 10 saja. Kemudian pada menu di bawahnya adalah kocok pertanyaan atau acak pertanyaan. Apabila Bapak Ibu dosen ingin mengacak urutan pertanyaan, tidak urut seperti yang default yang sudah kita import ini, Bapak Ibu bisa klik menu atau checklist menu kocok pertanyaan atau acak pertanyaan ini. Nah, pada menu sebelah kanan dari pertanyaan ini adalah bobot. Jadi Bapak Ibu dosen bisa merubah bobot yang ada pada menu ini. Jadi secara default dia akan memiliki bobot 1 pada setiap masing-masing pertanyaan. Di sini Bapak Ibu dosen bisa menyesuaikan bobotnya sampai dengan jumlah atau nilai tertinggi adalah 100. Mungkin yang di sini yang sebelumnya 1, Bapak Ibu bisa klik icon pensil ini. Kemudian Bapak Ibu bisa ganti 10, kemudian enter. Mungkin berikutnya bisa disesuaikan sampai dengan nanti total dari nilai tertingginya adalah 100. Nantinya secara sistem akan otomatis dikalkulasi totalnya. Jadi dari total soal yang sudah ada, kemudian yang benar sesuai dengan bobotnya, nantinya akan dikalkulasi secara sistem atau secara otomatis, nantinya akan dijumlah. Setelah selesai, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik simpan. Kemudian bagaimana kita akan melihat hasilnya. Bapak Ibu bisa kembali ke kelas perkuliahan dengan kembali mengklik kode perkuliahan seperti ini. Kemudian kita kembali ke aktivitas kuis. Kemudian kita klik aktivitas kuis tersebut. Nah, di sini karena kita sebagai dosen, kita tidak bisa melihat hasilnya seperti apa. Kita bisa klik menu sebelah kanan ini, sebelah kanan. Kemudian kita bisa pilih pratinjau. Bapak Ibu dosen bisa pilih menu pratinjau. Nah, di sini akan terlihat kuis yang sudah kita buat. Tadi ada 13 soal, kemudian kita men-set satu halaman ada 5 soal. Jadi seperti ini.
Kemudian apabila kita ingin ke soal halaman berikutnya, bisa klik halaman selanjutnya. Nantinya akan sampai pada soal terakhir, yaitu soal ke-13. Berarti ada 3 halaman, karena satu halaman ada 5 soal, sesuai yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, seperti ini. Memang pada tutorial kali ini sedikit panjang waktu durasinya, karena berbeda dengan jenis aktivitas yang lainnya. Pada tutorial ini tadi ada 2 pilihan opsi, Bapak Ibu bisa menginput secara manual satu persatu dengan menambahkan soal satu persatu, atau dengan metode impor dari bank soal. Baik, untuk tutorial membuat kuis kita sudah selesai. Namun mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, bagaimana kita melihat hasil dari jawaban taruna setelah selesai mengerjakan kuis ini. Bapak Ibu dosen bisa kembali ke kelas perkuliahan, kemudian pilih aktivitas ujian tengah semester. Kemudian pada halaman ujian tengah semester ini, pada halaman kuis ini, Bapak Ibu bisa memilih menu kanan atas dengan icon kiri ini. Kemudian pilih menu hasil. Nantinya jawaban dari taruna akan terlihat di sini. Di sini belum terlihat karena memang belum ada taruna yang mengerjakan tugas kuis ujian tengah semester ini. Baik, sekian tutorial dari saya. Di tutorial ini kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat kuis, kemudian membuat soalnya, baik itu secara manual ataupun secara massal dengan menggunakan metode bank soal. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.